Halo semuanya, kembali lagi di channel Film 21. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas film yang benar-benar masih anget tayang di bioskop nih. Jadi Mimin mau ingetin kalau di video kali ini tuh full spoiler. Jadi berbahaya kalau dari kalian emang ada yang pengen nontonnya di bioskop. Tapi kalau emang kalian mau di spoilerin, ya silahkan aja ditonton ya friend. Oke, tanpa berembe-embean lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Let's go. Cerita kali ini langsung dibuka dengan adegan tegang seorang lagi dikejar-kejar di tengah hutan. Yang mana tragedi tadi terjadi di Airbnb Venus. Dan inilah kisah salah satu kasus paling brutal di Amerika. Kemudian scene pun berpindah dengan sepasang kekasih yang bernama Ryan dan juga Maya. Yang mana mereka ini lagi dalam perjalanan ke Portland buat acara jadi mereka yang ke-5 tahun pacaran. Dan di tengah jalan, mereka pun melewati kampung yang bernama Venus. Karena perut udah pada lapar, mereka berdua pun mutusin buat mampir dulu ke sebuah restoran di sana. Kemudian kita bisa lihat para penduduk di sana ini yang pada mencurigakan dengan datangnya mereka berdua. Kemudian gak lama dari itu, mereka ini berkenalan sama pasangan lain di sana yang bernama Eden dan juga Nell. 5 years and you... Pas mereka ini mau bayar pesanannya, mereka pun ngeliat ada poster orang hilang di sana. Dan kayaknya sih itu orang di scene awal dah friend. Kemudian pas mereka ini mau lanjutin lagi perjalanannya, ternyata mobilnya ini tiba-tiba mogok. Dan gak lama dari itu, ada seseorang montir yang ngampirin mereka buat nawarin ke bengkelnya. Yeah, you're all made a shot. Dan pas mobilnya udah diperiksa, ternyata alternatornya rusak. Yang mana stok di bengkel nggak ada. Kemungkinan mobil beresnya besok, karena mereka harus beli dulu tuh penggantinya ke kota. Kemudian karena harus bermalam, mereka pun nanyain apakah ada penginapan di sini. Kemudian orang itu pun ngasih tahu kalau ada di rumah internet Airbnb. Dengan diskusi sama si Maya, kalau mereka ini gak ada pilihan lain, mereka berdua pun akhirnya setuju. Dan nanti bakal diantar sama salah seorang karyawan resto di sana. Dan mereka pun akhirnya sampai di sebuah rumah kayu di tengah-tengah hutan, entah ada di mana. Let's check it out. Kemudian pada malam harinya, pas si Ryan ini mau masukin minuman, ternyata kulkas di sana mati. Tapi untungnya di depan kulkas itu ada sebuah kertas bertuliskan nomor pemilik rumah ini. Maya yang ngeliat itu, dia pun langsung coba nelpon dan langsung laporin kalau kulkas di sini mati dan minta tolong buat panggilin teknisi. Do you hear that? Hear what? Your anniversary is at. You know, I would say... Kemudian habis itu, pas mereka ini baru pemanasan mau cucus, mereka ini dikagetin sama ada yang tiba-tiba gedor-gedor pintu depan. Yang mana itu adalah seorang wanita yang entah siapa dari mana datangnya. Dengan anehnya nanyain apakah Tamara ada di sini. Ryan yang emang gak tahu itu, dia pun bilang kalau kau mungkin salah rumah. Dan orang itu pun langsung pergi gitu aja. Habis dari kejadian tadi, pas mereka ini lagi mesra-mesraan di sofa, si Ryan ini baru sadar kalau inhaler dia ketinggalan di mobil. Karena itulah
barang yang sangat-sangat penting buat si Ryan. Dia pun mutusin buat ambil itu dengan menaiki motor tua yang ada di rumah ini. Sedangkan si Maya, dia yang tinggal di rumah sendirian. Kemudian Maya pun yang lagi asik pician sama temennya. Gak lama dari itu ada suara orang yang gedor-gedor pintu depan. Tapi pas dilihat ternyata gak ada siapa-siapa. Dan sekarang adegan merinding pun terjadi. Yang mana itu ternyata adalah orang yang sebelumnya nanyain si Tamara. Ryan, please get back here. Tapi pas si Maya ini mau ngambil HP-nya, ternyata HP-nya ini udah gak ada di meja. Dan ya, ternyata HP-nya ini tiba-tiba pindah tempat. Abis itu, si Maya ini ngerasa kalau ada seseorang di jendela dan mulai ngeceknya. Lagian ya, aja-aja ada ngapain sendirian di rumah? Bukannya ikut aja si Ryan. Karena bener-bener hawanya udah merinding gak karuan, Maya pun mutusin buat nyebat biar rileks, biar santuy kan ya. Sedangkan di tempat si Ryan, dia pun akhirnya udah sampai di bengkel dan langsung ambil inhalernya. Dan ya, dia pun tiba-tiba didatengin sama si Rudy, seorang montir, yang ngasih tahu kalau mau datang telepon gue dulu. Kemudian kita balik lagi ke tempat si Maya. Dia pun sekarang lagi mainin piano, tapi buat situasinya sama, tetap mencekam. Yang mana Maya ini ngerasa kalau ada seseorang lagi merhatiin dia dari belakang. Dan ya, benar aja ada seseorang di belakangnya. Dan di tempat si Ryan, sebelum pulang, dia pun mutusin buat pergi beli makan dulu. Yang mana di sana ada si Nel, Eden, pegawai resto, dan juga si montir yang tadi siang lagi nongkrong di sana. Dan sekarang kita balik lagi ke tempat si Maya. Dia yang lagi mandi, tiba-tiba di samping luar habis itu pas si Maya ini lagi ngeringin rambut, tiba-tiba lampu di sana mati. Yang alhasil mau gak mau Maya ini harus nyari saklar listriknya dengan suasana yang mencekam, gelap gulita. Maya yang ngelihat ada sosok bertopeng, dia pun dengan panik langsung cabut ngumpet di sebuah ruangan. Dan ya, untungnya yang datang si Ryan. Habis itu, mereka berdua pun langsung coba buat nyalain lampunya lagi, sambil Maya ini cerita kalau ada sosok bertopeng. Tapi di sini, Ryan pun nenangin si Maya kalau itu mungkin cuma salah lihat karena gelap. Are you smoking? So sick of this. Dan gak lama dari itu, lagi dan lagi ada cewek yang gedor-gedor pintu depan. Ryan yang udah emosi, kesel banget, dia pun langsung samperin tuh cewek. What? Yeah! Fuck yeah, you better run! About it, right? Habis dari kejadian tadi, mereka berdua pun makan malam. Tapi Ryan yang makannya kayak bocil, dia pun ya gitulah pokoknya belepotan saus pada jatuhan. Dan gak lama dari itu, ada tetesan darah yang jatuh dari atas, yang ternyata dan ya, sang psikopat bertopeng pun udah mulai pada masuk ke rumah ini.
Dan anehnya, psikopat ini malah ngebiarin mereka berdua ini hidup dengan langsung pergi dari sana. Dengan memanfaatkan momen itu, mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke motor yang tadi dibawa si Ryan. Dan sayangnya, rencana itu udah diantisipasi sama si psikopat dengan ngeledakin tuh motornya. Dan karena itulah, mereka berdua pun langsung masuk lagi ke dalam. Kemudian, Maya yang sadar kalau rumah ini tinggi. Dia pun coba buat buka fan di bawah dan langsung coba buat kabur lewat sana. Dan ya, adegan ngilu pun terjadi, yang mana si Maya ini malah ketusuk paku. Sedangkan di atas, si psikopat yang denger ada suara, dia pun coba buat ngecek sumber suara itu. Habis mereka ini aman, Ryan pun coba buat narik tuh paku yang nancep di tangan si Maya. Kemudian mereka pun langsung lanjutin lagi berangkat ke depan. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari rumah itu dan langsung bergegas pergi ke gudang depan. Better than nothing, right? Pas mereka ini lagi istirahat nyari jalan keluarnya, Ryan ini berencana buat pergi ke atas. Siapa tahu ada barang kesenapan di sana. Sedangkan si Maya, dia ini jaga di depan jendela pantau pergerakan psikopat. Dan untungnya, Ryan ini datang tepat waktu ngebawa sebuah shotgun. Habis itu, mereka berdua pun dengan sangat hati-hati jalan ke depan rumah penginapan karena ngedengar ada suara seseorang di teras. Ryan pun berhasil numbangin satu orang. Tapi sayangnya, ternyata orang yang dia tembak tadi adalah pemilik penginapan ini yang datang karena panggilan si Maya buat benerin kulkas. Tapi dari kejadian tadi, Ryan yang ngelihat ada sebuah kunci mobil di sana. Dia pun langsung berencana buat kabur pakai mobil si pemilik penginapan. Dan karena kaki si Ryan ini terjepit mobil, dia pun langsung nyuruh si Maya buat cepet kabur selamatkan diri. Ryan yang udah berhasil bebas, dia pun langsung nyari keberadaan si Maya ke arah hutan. Sedangkan di hutan, Maya yang sendirian dia pun langsung dikejar-kejar sama si psikopat dan coba buat ngumpet di tumpukan daun di sana. Dengan situasi yang udah aman, Maya pun langsung coba buat telepon 911 dengan ngejelasin kalau mereka lagi diserang sekelompok pembunuh di Airbnb di Venus. Karena Maya yang nelponnya bisik-bisik, petugas 911 pun jadi kagak ngedenger suara dengan jelas. Tapi untungnya petugas 911 ini ngusahain buat ngelacak keberadaan si Maya. Maya yang lagi lihat-lihat sekitar. Di sebelah dia ternyata, Ma'am, are you okay? iya,
ternyata ada tengkorak manusia di sana. Dan karena itulah Maya pun langsung pergi pindah tempat. Dan sayangnya Maya pun harus ketangkap di sana. Sedangkan di tempat si Ryan, dia ini lagi nyari keberadaan si Maya di tengah hutan. Ryan yang kambuh dan inhalernya ini jatuh. Dia pun coba buat akalin itu pakai sebuah botol. Ryan yang udah agak enakan, dia pun lanjut lagi nyari si Maya. Got you. Move forward. Dan ya, Ryan pun berhasil nendongin salah satu psikopat dan langsung nanyain keberadaan si Maya. Dan ya, Ryan yang ragu-ragu, dia pun sekarang malah ketangkep. Kemudian sekarang, mereka berdua pun udah berhasil ketemu kembali. Tapi dengan situasi diambang kematian. Dan di sini, karena mereka ini sadar kalau mereka ini mungkin gak bakal selamat, Ryan di sini pun ngelamar si Maya buat menikah dengan dirinya. Maya yang ngedenger itu, dia pun terima ajakan si Ryan dengan keadaan yang entah seneng, sedih, takut, campur aduk lah pokoknya. Sorry. I'm sorry. No. Dan gak lama dari itu, trio psikopat ini datang ke sana dengan ngebawa kapak, pacul, dan juga pisau. Dan sekarang tersisalah tinggal si Maya seorang. Tanpa pandang bulu, psikopat pun langsung ya, mereka berdua pun udah tepar di sana dengan keluar banyak darah. Tapi dalam dari itu, sirene polisi pun mulai terdengar yang ngebuat trio psikopat ini langsung bergegas cabut. Habis itu, Sin pun langsung berpindah ke ruang rawat yang ternyata si Maya ini berhasil selamat. Dan cerita kali ini pun bersambung. Nah, gimana nih cerita kali ini? Dapat gak rasa tegang gregetnya? Kalian komen di bawah ya. Dan buat season 2-nya, setelah Mimin cari-cari tahu, kemungkinannya sih nanti akhir tahun rilis. Biar gak ketinggalan, kalian subscribe dulu Film 21. Nanti bakal langsung diupdate sama Mimin. Tenang aja. Oke semuanya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan juga kalau bisa mah di share, biar upload kan. Dan makasih semuanya yang udah pada nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye bye.